menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dan memasuki Ramadan ini menjadi penting. Anda tidak menyiapkan diri, sesuatu sudah datang, yang besar itu datang, tapi Anda tidak menyiapkan diri, hindari banget. Nggak boleh ada hal-hal yang mengganggu kekhidmatan, keistimewaan kunjungan Raja atau Pak Presiden tadi, ya kan? Bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dr. Ahmad Maimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ali dan Bu Wuri. Alhamdulillah sehat Pak Anggi. Alhamdulillah sehat Senyumnya walafiat. selalu bahagia. Oh iya, karena tadi malam sahurnya nambah. Bukannya nanti nambah juga Pak? Oh iya jelas. Yang penting sahurnya nambah. Oh iya betul. Nah, harus. Senyum bahagia itu memancarkan aura dari hatinya Pak. Betul. Iya. Luar biasa. Iya. Pokoknya bahagia. Iya. Kunci sukses bahagia Pak. Iya. Sampai kunci Kunci bahagia. Yang penting bahagia hidup. Betul. Iya. Jangan dibuat budrek Mbak. Betul. Ramadan juga harus bahagia. Iya. Kok budrek Gitu. kan nggak boleh budrek. Ya makanya harus bahagia biar nggak budrek. Oh gitu. Oke. Kalau bahagia dalam kebudrekan kira-kira gitu. Iya Pak, ada ya. Gimana tadi itu Pak? Bahagia dalam kebudrekan. Atau budrek dalam kebahagiaan gitu. Iya, oh iya. Waduh. Karena mungkin bahagianya itu dibuat-buat jadinya bahagia jadi malah budrek. Iya, tidak alamiah ya, harus. Sedangkan ketika budrek dinikmati akan jadi bahagia. Ketika budrek dinikmati akan jadi. Oke. Lanter ini, harus ngalah gitu. Mulai nggak nyambung nih Pak. Tapi ngomongin bahagia tadi, berarti apalagi bahagia dalam puasa ini ya Betul, Pak ya. iya. Apakah merupakan bagian dari sebuah kita mempersiapkan hati dalam Ramadan ini? Oh ya Pak? jelas. Jadi kita menyambut Ramadan itu harus dengan kesukacitaan, dengan kebahagiaan, dengan penuh harap gitu ya. Karena Ramadan ini sesuatu yang istimewa dari Allah untuk kita semua. Jadi perlu juga sih kita mereview ya, mengevaluasi kembali bagaimana sih sebetulnya kita menghadapi dan menyambut serta memasuki bulan Ramadan ini seperti apa kira-kira begitu. Itu penting kita evaluasi diri kita dari tahun ke tahun kira-kira begitu. Nah, ada baiknya juga kita membuat parameter atau menakar sejauh mana sih sebetulnya kesiapan kita, kesukacitaan kita di dalam memasuki bulan Ramadan, menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan dan memasuki Ramadan ini menjadi penting. Kenapa ya? Karena tanpa persiapan tentu kita hanya akan menjalani Ramadan itu ya dengan biasa-biasa, sehingga nanti endingnya, outputnya Takutnya jadi biasa-biasa. betul biasa-biasa saja karena tanpa persiapan. Nah, gitu. Berarti kalau dengan kata lain, kalau ngomongin ini kita mau nyambut, kita harus siap. Berarti kan Ramadan itu sesuatu yang istimewa. Betul, pasti, kan? betul Nah, sekali. Kayak apa Pak harus keistimewaan bulan Ramadan itu, atau dan bagaimana kita harus menyambut? Iya, ini saya kira titik masuk kita yang penting ya, pertanyaan Mbak Uri ini. Jadi menurut Islam Ramadan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa ya. Diposisikan istimewa lah kira-kira begitu oleh Allah itu. Nah, banyak sebetulnya riwayat-riwayat hadis, kemudian
penjelasan para ulama juga menjelaskan hadis Rasulullah itu tentang keagungan dan keistimewaan Ramadan ini gitu. Nah, salah satunya yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Akan tetapi ini menurut sebagian ulama kesahihan dari riwayat ini masih diperselisihkan. Akan tetapi saya kira tidak masalah untuk hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal atau fadilah-fadilah amaliyah itu menyandarkan diri dengan hadis-hadis yang kesahihannya itu diperselisihkan oleh para ulama itu tidak menjadi soal, termasuk bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Kalau boleh saya bacakan. Nah, tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak boleh nyontek saya nggak jadi. Nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan sebuah riwayat, sekali lagi ini oleh sementara ulama kesahihannya Masih diperdebatkan. Diperdebatkan. Akan tetapi ini dikutip juga oleh salah seorang ulama besar di sebuah kitab, namanya kitab I'anatul Talibin, juz 2 itu saya kutip dari sana. Ini diriwayatkan oleh Salman. Iya, sahabat Salman. Beliau intinya begini. Rasulullah menjelaskan bahwa bulan ini disebutkan sebagai Syahrun Azim Mubarak. Wah, ini satu Syahrun Azim Mubarak. Agung, memang agung, betul-betul agung. Mubarak itu yang diberkahi. Jadi agung dan di dalamnya itu penuh keberkahan. Jadi ketika masuk ke Ramadan makbleng begitu, kita berarti kita masuk di dalam sebuah aura yang penuh berkah, nah, gitu. Kita dilingkupi oleh keberkahan, itu kan luar biasa. Agung dan mengandung keberkahan. Keberkahan itu meningkatnya kebaikan, meningkatnya harmoni, meningkatnya kemanfaatan. Betul, trennya pokoknya kebaikan, ya gitu lah kira-kira. Ini luar biasa. Lalu syahrun fihi Lailatul Qadar. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini kan sudah ditahu semua ya, yang keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Ini luar biasa. Nah, memang ini salah satu saja ya. Nanti habis waktunya kalau semua. Nah, intinya Ramadan itu sesuatu yang istimewa, yang agung, diberikan oleh Allah kepada manusia muslim atau kepada seluruh manusia ya. Dan manusia yang beriman. Akan tetapi karena manusia itu pada umumnya, dan saya khususnya, kalau Mbak Wuri sama Mas Ali kayaknya enggak, Kenapa? terkooptasi oleh atau terhegemoni oleh keinginan-keinginan atau pikiran, mindset atau kecenderungan jasmania. Sama juga, Pak. Jadi sama juga. Apa iya? Iya, kita manusia biasa, bukan malaikat, Pak, bukan iya, malaikat. tapi dari wajahnya itu orang-orang solehah. Kalau saya kan ketok solehnya itu karena sudah tuanya ini. Enggak, sama aja, Pak. Kita masih penuh dosa, penuh maksiat. Aduh. Jadi begini, Mbak Uri. Orang itu kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak itu kan sulit mengukur, ya kan? Oke, Pak, ya. Sulit. Abstrak terus kemudian nggak tampak, itu kan sulit mengukurnya. Mau menghargainya juga sulit. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya physically, tangible, bisa dilihat, empirik, bisa diraba, bisa dibau, bisa dilihat secara kasat mata, itu kan gampang ngukurnya. Misalnya contoh, untuk ngukur ini kita perlu analogi, kita kiaskan. Contoh, umpamanya satu desa atau kampung atau kampus kita lah ya, mau kedatangan Pak Presiden misalnya.
Pak Presiden atau Raja ya mau datang ke kampus kita. Wow, itu sebulan sebelumnya itu wilayah di sini sudah steril. Steril. Nggak boleh ada hal-hal yang mengganggu kekhidmatan, keistimewaan kunjungan Raja atau Pak Presiden tadi ya kan. Semua insan kampus ini semua diarahkan ke situ. SDM-nya, lingkungan dari OB sampai rektor semua fokus ke situ padahal sebulan sebelumnya. Ya kan? Karena ini kedatangan raja, kedatangan presiden itu sesuatu yang istimewa. Iya. Bayangkan kalau sesuatu yang istimewa ini Pak Presiden datang, kita cuma diem-diem gitu seperti datangnya mahasiswa gitu. Kira-kira gimana? Nggak disambut itu pas nggak? Menjatuhkan negara malah. Betul. Ini kok nggak ngerti adab ini. Ini nggak ngerti adab, ini nggak ngerti tata krama, ini nggak ngerti bagaimana protokoler seharusnya, idealnya seperti nggak ngerti. Atau yang lebih dekat dengan kita lah ya. Kalau presiden itu kan wah, ya, dhuwur banget. Contoh. Ada seandainya mempelai, jenengan kan pernah jadi mempelai kan dulu? Sudah pernah. Oh iya. Semoga tidak lagi. Oh jangan. Sekali aja untuk seumur hidup ya. Nah, jadi begini, pas jadi mempelai pengantin itu kan ya, datang rombongan kan biasanya mempelai itu kan mengenakan baju kebesaran ya, aksesorisnya juga yang dipilih yang terindah, make upnya terindah, pokoknya sesuatu yang indah-indah yang istimewa dipakai saat itu. Betul, karena sekali itu. Nah, saudara-saudara diundang semua pakai baju yang bagus-bagus, datang ke rumah calon mertua. Datang ke sana. Kira-kira calon mertua tadi yang mau kedatangan mempelai itu nyambutnya gimana? Nggak mungkin pakai sarung sama kaos oblong. Betul. Mosok neng antar gitu kaos oblong. Kalau sarungan nggak apa-apa karena memang ada tradisi sarungan ya. Sarungan sama kaos oblong gitu. Oh iya sarungan pasti nggak mungkin. Pasti kalau sarungan ya pakai jas, sarung yang paling bagus, sendalnya paling bagus, pecisnya yang paling bagus, makanannya juga paling bagus kan begitu. Sarung, sandal paling bagus, ininya paling bagus semua lah. Tetangga-tetangga diundang pakai baju yang bagus-bagus kan, makanannya juga dipesan sebelumnya, sebulan sebelumnya kan begitu. Nah sekarang bayangkan, jajal bayang guys, tapi jangan lama-lama ya. Oke Pak. Kita bayangkan ada mempelai yang begitu dengan pakaian dan aksesoris kebesaran istimewa begitu, kita nyambutnya dengan kaos oblong, bolong-bolong, enggak sisiran sembarang begitu. Kira-kira ini yang nyambut begitu itu pas enggak? Enggak pas. Tujuan akhirnya pun enggak. Iya, karena tidak menghargai sesuai dengan makomnya, dengan posisinya. Maka ada ungkapan begini. Ini Mbak Wuri pasti sudah hafal ini. Begini. Likulli makom makol. Likulli makol makom. Jadi likulli makom, setiap posisi, setiap tempat, setiap posisi itu mesti ada ucapan yang pas. Setiap level mesti ada sambutan yang pas. Nggak mungkin masa mempelai berdua begitu datang terus kemudian kita nyambutnya hanya seperti tetangga yang datang, "Nggo Mas, mbak" gitu. Nggak mungkin, ini nggak ngerti adab ini, nggak ngerti tata krama ini. Nah, kita kembalikan ke Ramadan. Oh, Allah sudah ngasih yang luar biasa begitu, kita nyambutnya cuma biasa-biasa, disambi HP-nan, disambi apa terserah begitu, sregep moco tapi moco statusnya teman-temannya. Gimana? Itu kan podo karo menyepelekan pesan keagungan
Ramadan yang dikirim oleh Allah melalui Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini tidak pas. Nah, kira-kira begitu, Mbak Uli. Jadi kalau misalnya kita bicara cara menyambut, kalau zaman dahulu Iya. Nabi menyambut Ramadan itu seperti apa? Iya. Ya mungkin kalau Kanjeng Nabi itu ideal ya. Kita ambil yang agak-agak kesini aja lah. Iya. Ya enggak kan duren. Wah, wis wahasana. Ideal banget. Kita yang rada-rada. Yang kita bisa. Iya, yang kita bisa lah. Kita ambil contoh ini, contoh. Bagaimana ulama dahulu itu menyiapkan diri menyambut Ramadan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau itu kan imam madhab, itu luar biasa loh itu. Imam madhab sak dunia itu ada 4 yang terkenal ya. Ada imam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu. Beliau itu kalau harian itu bukan hafal ya. Ngatam ke Al-Qur'an itu 30 kali sehari, sebulan. Pak? Oh, sebulan. Sebulan 30 sehari kali. Sekali khatam. Coba. Aduh, nanti kalau Ramadan masuk, beliau itu melejitkan targetnya menjadi 60 kali. Sehari 2 kali. Berarti sehari 2 kali. Subhanallah, Allahu Akbar jajan. Nah, kita bandingkan dengan diri kita. Kamu kurang Pak. kurang. Saya berapa ayat gitu. Itulah. Ini menjadi kocok benggala, introspeksi. Bagaimana sih sebetulnya kita serius menyambut Ramadan ini? Apa sudah serius benar apa enggak? Ya tidak usah jauh-jauh. Itu tadi. Targetnya gampang. Seperti yang konkret itu tadi. Kita mau khatam Al-Quran sebulan ini kira-kira berapa? Mbak Uri kira-kira berapa? 10? 18 kayaknya bisa. 18 ya boleh lah. Biasanya kan cuma 10 Pak. Oh gitu ya. Ya kira-kira begitulah. Nah ini terakhir. Jadi saya ingin kutipkan tentang bagaimana menyiapkan sesuatu. Ini saya kira penting. Dari Ibnul Qayyim. Beliau itu mengingatkan begini, Mbak Uri, Mas Ali. Hidharin min amroini. Betul-betul jauhilah dua hal. Jauhilah dua hal. Hindari, betul. Maksudnya untuk apa saja termasuk ketika menyiapkan Ramadan. Ayat tiap wajibul waktu wa anta ghairu musta'idin lah. Yang pertama jangan sampai jangan sampai sesuatu yang kewajiban datang lalu wa anta ghairu musta'id lah. Anda tidak menyiapkan diri. Sesuatu sudah datang, yang besar itu datang, tapi Anda tidak menyiapkan diri. Hindari banget. Yang kedua, betul. Wa mutahayyi' li fi'lih, dan Anda meremehkan atau menyepelekan dalam menjalankannya. Hindari itu. Allah seperti itu gampang. Poso ya wis biasa. Jangan begitu. Kalau begitu, fatu akib fit tasbih an fi'li. Anda akan kehilangan spirit dan putus asa di dalam mengerjakannya karena nggak punya spirit. Dampaknya begitu, akibatnya. Dan yang terakhir, wa takhdil an tahsil. Anda pasti akan gagal mencapai hasil. Demikian juga Ramadan. Jika kita tidak menyiapkan diri, masuk hanya ala kadarnya, maka endingnya nggak akan maksimal. Kira-kira begitu. Jadi paling enggak selama Ramadan ini kita persiapkan yang lebih istimewa lagi. Wah, betul. Harus Harus meningkatkan apa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Betul. Sekarang harus ada meningkat. Wah, secara kuantitas, kualitas, cocok. gitu Betul, ya. tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Kira-kira begitu. Intinya husnul khotimah. Iya. Husnul khotimah. Di akhir puasa husnul khotimah. Husnul khotimah mengakhiri puasa. Gitu. Jadi
nanti pas puasa hasilnya menjadi betul-betul bertakwa. Nah, kira-kira begitu. Biar la'allakum tattaqun. Betul, iya. Saya cuma bisa itu, Pak. Yang lain nggak bisa. Nggak bisa. Matur suwun Pak May atas sharingnya hari ini. Iya. Semoga kita nanti puasanya lancar sampai 30 hari ke depan. Kalau Iya. 30 hari. Iya. Ada yang 29. Iya. Iya, Iya. betul. Semoga semuanya lancar dan Amin, endingnya amin. nikmat puasanya Iya. tercapai. Iya. Jadi, akhir kata, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mutiara Ramadan. alhamdulillah.